Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Update terbaru terkait kasus yang menimpa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara mendadak teman-teman dan juga mengejutkan, Hasto Kristianto tiba-tiba muncul ke awak media ke depan publik dengan menyampaikan berbagai klarifikasi dan juga bantahan. Ya teman-teman, di sini Hasto Kristianto memberikan pernyataan lengkap usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam press release-nya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara usai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Setelah penetapan saya sebagai tersangka, maka sikap PDIP menghormati keputusan KPK, kata Hasto dalam pernyataan lewat video pada Kamis 26 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Hasto sempat menyinggung sosok yang dipecat PDIP yang menjadi dalang dari penetapan dirinya sebagai tersangka. Ketika muncul intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan kepada sosok yang ambisi kekuasaan hingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri, kata Hasto. KPK mengumumkan Sekjen Hasto PDIP sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPK Wahyu Setiawan. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu seperti apa pernyataan dari Hasto Kristianto yang membantah semua tuduhan KPK yang menyebut ada dalang di balik penetapan dirinya sebagai tersangka, yaitu orang-orang yang dipecat dari PDIP. Apakah ini Pak Jokowi, Gibran, dan juga Mas Bobi? Kita bakal simak video selengkapnya. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum
hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa dirinya tidak takut, dirinya tidak gentar menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan KPK yang menjerat Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Hasto pun di sini menantang balik teman-teman bahwa dirinya siap bahkan menyamakan dengan ini kadar-kadar PNI yang dulu menghadapi para penjajah hingga menghadapi tiang gantungan, bahwa dirinya pun siap menghadapi tiang gantungan karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Terlepas dari benar atau tidaknya keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku, tentu ini kita biarkanlah para hakim nanti di pengadilan yang akan menentukan. Kita memang bebas berspekulasi bahwa Pak Hasto ini bersalah atau Pak Hasto ini tidak bersalah. Itu bebas menjadi opini publik. Tapi kita hargai teman-teman keputusan Hasto Kristianto yang akan mengikuti semua panggilan dari KPK. Kita juga hargai keputusan KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Terlepas dari itu, berbagai isu-isu yang menyebut ada pihak-pihak yang memang memesan untuk menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka, yaitu masih menjadi sebatas isu, tidak bisa dibuktikan dan belum bisa dibuktikan juga apakah orang-orang yang dipecat dari PDIP lah yang marah sehingga Hasto jadi tersangka. Tentu memang itu akan menarik juga, tapi harus tetap dibuktikan. Mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus update teman-teman perkembangan kasus Hasto Kristianto ini. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.